Halo Tribuners, bertemu lagi dalam acara tamu kita Tribunnews. Kali ini kami kedatangan tamu Mas Daham Fatoni. Beliau ini sempat viral beberapa waktu lalu karena mengaku mendapatkan transfer misterius sebesar 600.000 di rekeningnya. Hal ini cukup mengagetkan warga di Solo Raya, utamanya di daerah Boyolali, karena di wilayah Boyolali sendiri banyak warga yang belum menerima bantuan tersebut. Nah, saya Ilham Oktavian, wartawan Tribunnews, akan berkesempatan mewawancarai beliau, Mas Daham Fatoni. Bisa diceritakan dong Mas, asal mula dapat bantuan yang katakanlah misterius tersebut? Oke, bantuan 600.000 ini awalnya pas jam 21 lebih 33 menit. Harinya apa ya? Harinya agak lupa. Tapi itu eh, awalnya tak cuek ya Mas, karena biasa nih, karena kan basic saya kan online shop ya, jadinya banyak transferan masuk. Tapi biasanya saya tuh udah janjian sama beberapa customer kalau ada transfer berarti udah, saya tuh jarang banget buka SMS banking. Nah malam itu tiba-tiba ada yang transfer 600.000 dan nggak ngerti itu dari siapa, dan tak buka ternyata di transferan banking notifnya itu beda sama transferan model yang lain. Biasanya kalau transferan model lain itu ada dari siapa ke siapa dan itu lengkap. Nah untuk yang ini itu cuma ada tulisan BST COVID-19 tahap 1 ke nomor rekeningku itu sebesar 600.000. Begitu awal mulanya. Oh iya, iya. Itu reaksinya gimana Mas? Eh Setelah reaksinya pas dapat itu awalnya, yang tak lakuin seperti orang lain, bikin story awalnya. Terus setelah bikin story, tanya sama keluarga ada yang dapat nggak, soalnya basicnya dari keluarga adalah kebetulan pakainya itu bankku BRI ya, jadinya tak tanya yang pakai bank BRI. Nah kebetulan tempat depan rumahku itu adalah tempat untuk pos ronda itu loh. Nah yang pas ada di pos ronda itu tak tanyai semua ada yang dapat enggak, karena mereka basicnya nggak ada yang pakai banking, mereka langsung ke mesin ATM dan dicek nggak ada yang dapat. Tapi dari story yang tak buat itu, ada satu orang dari temanku yang kecamatan Cepogo sana juga dapat sebesar 600.000 dan selisihnya hanya 3 2 menit, 3 sampai 2 menit 2 sampai 3 menit tak, dari yang notifku. Untuk sampai saat ini klarifikasi atau apa ya, dari pejabat RT kecamatan kelurahan itu nggak ada sama sekali. Tapi setelah aku dapat mas dapat 600.000 SMS itu, saya langsung konfirmasi, cari-cari berita di Google, dan itu emang belum ada 24 jam berita itu keluar dari Kementerian Sosial. Cuma kenapa bisa dapat 600.000 itu aku juga nggak ngerti sebenarnya, karena dari awal pihak pejabat itu nggak ada yang kayak datang ke rumah untuk mendata atau saya daftar online atau daftar prakerja, itu nggak ada. Tiba-tiba transferan itu langsung masuk aja ke rekeningku. Tapi waktu itu tak eh, nggak tak otak-atik selama 2 hari itu apakah nanti kira-kira uang itu diambil lagi atau enggak. Tapi sampai sekarang uang itu masih stay di rekeningku itu 600.000 itu. oh iya, iya. Menyambung sama pernyataannya Mas Daham tadi yang apa? Tidak ada pejabat yang mendata begitu ya Mas ya? Itu dari track record sendiri tuh Mas Daham sendiri tuh pernah nerima bantuan BLT atau daftar kartu prakerja atau bagaimana Mas? Kalau untuk itu sebenarnya saya tuh dari dulu nggak pernah dapat yang namanya kayak bantuan BLT, keluarga miskin, bidik misi, atau yang lagi happening kartu prakerja ya. Jadi nggak pernah daftar ataupun didata soal hal itu. Tiba-tiba bantuan itu masuk aja mas. Dan semua orang yang tahu itu pasti bingung. Dan pada nanya, piye caranya bisa dapat hal ini, dapat bantuan ini. Tapi emang bener-bener saya itu nggak pernah merasa didaftar atau mendaftar, jadi saya nggak ngerti kenapa bisa dapat itu. Dan uang sampai sekarang nggak ditarik atau ada pejabat yang datang ke rumah untuk konfirmasi klarifikasi, nggak ada. Oh iya, iya.
Berarti kalau kemungkinan kartu prakerja yang katanya 600.000 itu berarti bukan gitu ya Mas ya? Bukan, saya malah nggak pernah daftar sama sekali untuk program prakerja dari pemerintah gitu. Oh iya, untuk profesi Mas Daham sendiri itu Karena kan basicnya saya tuh wirausaha sendiri Mas ya, di rumah jualan sepatu online, jadinya apa namanya ya, untuk transferan masuk keluar masuk itu udah biasa banget Mas. Tapi yang membedakan emang ibaratnya gini Mas, SMS notifikasi itu biasanya panjang segini, dan dari COVID itu cuma segini tok, 2 baris tok. BST COVID dan rekeningku tok itu. Gak ada yang lain lagi. nggak ada mutasi rekening dari si pengirim gitu ya Mas ya? Nah, itu juga tak coba. Mutasinya ada, cuma keterangannya emang itu kayak bukan dari sesama banget Mas. Jadi notifikasi mutasi itu tulisannya juga BST COVID-19, dan aku nyoba login logout itu 2 kali. Tak pikir nanti kayak di refresh gitu loh, ben hilang apa enggak gitu loh. Dan itu enggak hilang. Tak tunggu sampai 2 hari, itu juga enggak hilang. Rekening apa, uang 600.000 itu enggak hilang. Oh iya. Kalau wirausaha dari sepatu itu udah berapa lama Mas? Kalau jualan mah udah 5 tahun. Cuma makanya nggak daftar prakerja karena emang udah kerja itu. Oh, kira-kira penghasilannya udah dirasa cukup gitu ya Mas ya? Sebenarnya kalau sistemnya kan, karena saya mikirnya gini, apakah si penerima bantuan ini nanti sifatnya dapatnya random gitu loh. Karena random kan pasti dapat bisa salah sasaran ya Mas ya. Kalau untuk random, karena saya sendiri merasa kayaknya nggak nggak usah menerima, nggak apa-apa. Karena emang penghasilannya udah cukup, tapi emang imbas dari COVID emang luar biasa. Karena barang nggak bisa masuk kan. Oh Iya, iya. brand-brand yang dari luar benar-benar nggak bisa masuk selama dari bulan Januari. Kalau brand Indo sendiri gimana Mas? Brand Indo ya, ya bisa masuk, cuma karena apa ya, daya beli masyarakat itu turun drastis gitu. Biasanya sebulan bisa jual 300, bulan April ini cuma bisa jual 180-an lah. Hampir 80% omset itu turun. Oh iya. Gede banget omsetnya, turun Mas. Kalau brand Indo sendiri itu kira-kira dari jenis sepatu running, sneakers apa? Masuk semua itu kecuali olahraga ya, nggak bisa masuk tempatku. Oh iya iya. Basicnya anak muda sing do main-main itu. Terus Sepatu yang terbaru gitu ya Mas termasuk ya? ya semua masuk sih, brand Indo masuk ke sini, dan semua resmi. Oh iya. Dan ya resmi, ada pajak dan lain sebagainya. Berarti jadi kayak retailer gitu ya Mas ya? Jadi reseller resminya per kota Solo masuknya. Kira-kira penghasilan per bulannya itu bisa sekitaran di kisar berapa Mas? Untuk kotor, Untuk bersihnya? kalau kotor bisa 280 sampai 300 juta, tapi kalau untuk bersihnya itu bisa, kalau nggak ada COVID ini bisa 21 sampai 25 juta. Wah lumayan ya Mas ya? Tapi COVID kemarin turun Mas, jadi 7 juta. Turun berapa itu? Gede banget turunnya. Berarti dengan penghasilan sebulan yang lumayan fantastis itu harusnya tidak berhak menerima gitu ya? Iya, harusnya. Kalau menurut saya juga sebenarnya saya belum berhak mendapatkan hal itu. Tapi sistem dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan dan standar yang dipakai mereka apa, saya juga nggak ngerti, karena memang benar-benar nggak ngerti caranya mereka itu bisa siapa yang dapat. Tapi basic dari temanku yang dapat itu karyawan pabrik, dan yang satunya ibu rumah tangga. Oh yang dari Cepoko sama Simo itu ya? Dan kebetulan 1 minggu sebelum aku dapat transferan itu Mas, kelurahanku di zona merah, dan Simo juga zona merah, ngemplak zona merah. Kebetulan di tempatku ada 2 positif. Oh iya iya iya. Berarti kemungkinan kriteria tentang zona merah itu ya Mas ya? Yang dipakai pemerintah. Awalnya mikirnya itu Mas, apa karena zona merah itu loh, terus dapat gitu. Karena semua yang dapat itu teman-temanku semua wilayahnya Boyolali, dan Boyolali kan dari Solo Raya yang terakhir kan dapat positif kan, dan tiba-tiba semua yang dari Boyolali itu dapat. Teman-temanku yang luar Boyolali itu nggak dapat. Walaupun zona merah sekalipun ya Mas ya? Padahal yang zona merah banyak Sukoharjo itu. Oh. Netizennya kayak banget soalnya Mas. Sing komen, kemarin kan sempat viral itu kan, dan dari komen
di apa salah satu akun Instagram gedene Solo itu sing komen itu jadi banyak banget loh Mas. Jadi kayak menyalahkan pemerintah, terus dianggap kayak semua orang salah paham tentang hal itu. Jadi ini saya langsung minta, nggak ada 3 jam postingan langsung saya minta hapus, minta tak hapus. Langsung komen ini 300-an lebih loh. Karena pada protes gitu ya Mas ya? Yo karena kok nggak terima, kenapa kok aku nggak dapat, semua dapat dampak. Oh iya, iya, iya. Jadi para netizen itu mungkin karena merasa kurang gitu ya? Iya, Terus mereka juga terdampak kok, yang dapat cuma segelintiran kok. Yang menjadi standar itu sebenarnya apa? Jadi rodok juga nggak salah juga ya kalau dianggap salah sasaran ya. kira-kira misalkan bantuan itu ditarik kembali itu gimana Mas? Nggak masalah kalau harus dikembalikan, tapi kan semuanya dapat ini kan, dapat standar yang bisa dapat itu siapa, dan kalaupun harus ditarik itu juga harus jelas ditariknya oleh siapa dan dari mana asal usul kok bisa menarik, dan harus dengan alasan yang jelas lah. Kira-kira kenapa bisa ditarik, ya kayak gitulah, harus jelas alasannya. Dan kalaupun harus ditarik saya siap juga, nggak masalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.